Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Algoritmaku. Ya, kali ini kita akan membahas lanjutan video kemarin mengenai AHP, lebih tepatnya tahap kedua dari AHP. Kemarin kita sudah menentukan masalahnya dan membuat hierarki dari masalah tersebut. Lalu ini adalah kriteria yang akan digunakan nanti. Dan tahap berikutnya adalah pembobotan kriteria. Pada tahap ini kita akan sebelum tahap ini kita akan melakukan wawancara terhadap orang yang berkompeten dalam bidang AHP ini, dalam studi kasus AHP kali ini, yaitu perbaikan jalan. Nah, dalam kasus saya ini, saya melakukan wawancara kepada teman saya. Dia jurusan PWK, sedang menempuh tugas akhir waktu itu. Langsung saja pembobotan kriteria. Sebelumnya, saya akan menunjukkan data yang akan digunakan dalam AHP ini. Data ini saya dapat dari teman saya itu yang sedang mengerjakan tugas akhir. Ini adalah datanya. Dalam data ini terdapat banyak sekali atribut seperti ID jalan, X awal, akhir, Y awal, akhir, panjang jalan, lebar jalan, bahu kanan, bahu kiri, tahun perbaikan jalan, dan lain-lain. Nah, setelah itu saya melakukan riset untuk membaca dari jurnal-jurnal tentang mana yang akan digunakan dalam perbaikan AHP ini. Lalu saya melakukan wawancara kepada teman saya itu dan mendapatkan hasil 5 kriteria yang akan digunakan dalam pembuatan AHP ini, yang seperti yang sudah dijelaskan pada definisi masalah dan hierarki sebelumnya. 5 kriteria yang akan digunakan adalah kondisi jalan, perkerasan jalan, status jalan, fungsi jalan, dan kelas jalan. Kemudian dilakukan wawancara terhadap koresponden tersebut. Wawancara yang pertama adalah mengenai pembobotan antar kriteria. Dalam 5 kriteria tadi, kondisi jalan, perkerasan, status, fungsi, dan kelas jalan, dilakukan pembobotan bersilang seperti ini. Tabel ini akan diberikan kepada responden dan responden akan memberikan penilaiannya terhadap masing-masing kriteria ini. Bobot penilaiannya itu seperti ini, skala penilaiannya. Jadi misal kondisi jalan dan perkerasan jalan. Ini koresponden memberi nilai 3. Apa artinya? Berarti bacanya itu dari kiri. Kondisi jalan sedikit lebih penting daripada perkerasan jalan. Begitu dengan seterusnya. Kondisi jalan dengan mutlak lebih penting daripada status jalan. Bisa dimengerti sampai saat ini. Kemudian selanjutnya adalah setelah pembobotan kriteria, dilakukan pembobotan subkriteria. Apa itu subkriteria? Subkriteria itu didapatkan dari sini. Dari tergantung datanya sih. Nah, misal kondisi jalan. Terdapat subkriterianya itu ini, baik, bergelombang, berlubang, retak, berlubang retak, retak bergelombang, dan lain-lain. Pertama, kita akan membuat tabelnya subkriteria kondisi jalan. Sedikit banyak ini karena subkriteria di kondisi jalan memang banyak. Ini adalah tabelnya. Ada subkriteria baik, retak, bergelombang, berlubang, retak, berlubang, dan lain-lain dalam kriteria kondisi jalan.
responden akan memberikan penilaiannya, misalnya baik dan retak. Di sini untuk menentukan prioritas perbaikan jalan, retak lebih mutlak lebih penting daripada yang baik. Artinya jalan yang retak ini lebih diprioritaskan untuk diperbaiki daripada jalan yang kondisinya baik. Dan seterusnya. Penilaian ini dilakukan terhadap masing-masing kriteria yang telah ditentukan. Misal selanjutnya ini subkriteria perkerasan jalan. Dalam perkerasan jalan terdapat aspal, beton, paving, rapat beton, dan tanah. Aspal, beton, paving, rapat beton, dan tanah. Seperti tadi, misal aspal dengan beton, di sini nilainya 2 bagi aspal, bacanya dari kiri karena dia di skala yang di kiri. Aspal berada di antara sama penting dan sedikit lebih penting daripada beton. Ini ya. Kemudian kalau misal nilainya di kanan, berarti bacanya dari kanan. Paving 3 sedikit lebih penting daripada aspal. Selanjutnya subkriteria fungsi jalan sama seperti tadi. Dan subkriteria kelas jalan sama status jalan. Karena kelas jalan hanya ada 2, status juga, maka di sini hanya 2. Sebenarnya 2 ini kurang direkomendasikan karena nanti waktu di random index RI itu 2 pada tabelnya nilainya 0. Dan sesuatu yang dibagi 0 itu tidak terdefinisikan ya. Nanti kita lihat aja pada penilaian CR dan CI nanti. Kemudian setelah mendapatkan data responden seperti ini, langkah berikutnya adalah mengubahnya ke dalam bentuk matriks. Dalam matriks pertama kriteria kita akan ubah ke matriks kriteria. Ini sebelumnya saya sudah membuatkan matriksnya seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Cara mengisinya, yang pertama kondisi dengan kondisi. Untuk yang nilainya sama seperti ini kita nilai 1. Kita beri angka 1. Perkerasan dengan perkerasan, status dengan status, fungsi dengan fungsi, kelas dengan kelas. Nah, selanjutnya kita akan membaca data dari yang hasil pembobotan responden, lalu kita masukkan ke dalam sini. Pertama kriteria, kondisi jalan dengan perkerasan jalan, 3 untuk kondisi jalan. Berarti yang di kiri kolom dari baris kondisi jalan, untuk kolom perkerasan jalan nilainya 3. Kemudian kondisi jalan dan status jalan. Kondisi jalan dan status jalan nilainya 9. Kondisi jalan dan fungsi jalan nilainya 5. Kondisi jalan dan kelas jalan nilainya 6. Perkerasan jalan dan status jalan nilainya 6. Perkerasan jalan dan status jalan nilainya 6. Lalu perkerasan dan fungsi nilainya 2. Selanjutnya perkerasan dan kelas nilainya 3. Lalu status dan fungsi jalan nilainya 4 untuk fungsi jalan. Status dan fungsi jalan. Di sini. Untuk kasus ini tempatnya bukan di sini ya. Karena ini 4 untuk fungsi jalan, maka kita akan mengisi pada baris fungsi jalan.
fungsi terhadap status. Fungsi terhadap status nilainya 4. Lalu kelas terhadap status nilainya 3. Kelas terhadap status nilainya 3. Lalu yang terakhir fungsi terhadap kelas nilainya 5. Fungsi terhadap kelas nilainya 5. Kita sudah mengisi di matriks kriteria ini. Lalu bagaimana cara mengisi yang kosong? Yang kosong ini merupakan kebalikan dari lawannya. Jadi itu anggap saja satu ini sebagai seperti cermin. Beri warna kuning. Beri warna kuning. Nah, ini seperti cermin. Berarti untuk mengisi ini, maka kebalikan dari nilai ini. Kebalikan dari 3 adalah 1/3. Gampang saja rumusnya itu sama dengan 1 dibagi lawannya ini. Terusnya, ini juga 1 dibagi ini lawannya. 1 dibagi ini harus keliru ya. Ini juga 1 sama dengan 1 dibagi 6. 1 dibagi 2 sama 1 dibagi 3. Ini 3. Seperti ini, semua harus terisi penuh. Setelah semua terisi penuh, maka ini sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai eigen dan eigenmax-nya. Tapi nilai eigen dan eigenmax akan kita bahas itu di video selanjutnya. Oh ya, membuat matriks ini tuh tidak hanya dilakukan di matriks kriteria, tapi di matriks subkriterianya juga. Ini juga. Misal saya beri contoh satu yang sedikit saja ya. Yang ini. Subkriteria dari fungsi jalan. Yang sama kita beri nilai 1 dulu. Stop saja ini terminnya. Lalu kita lihat di hasil pembobotan. Tadi itu fungsi jalan. Fungsi jalan. Jalan kolektor nilainya 9 terhadap lingkungan. Jalan kolektor nilainya 9 terhadap lingkungan. Jalan kolektor nilainya 8 terhadap lokal. Jalan lingkungan, jalan lokal nilainya 2 terhadap jalan lingkungan. Sama seperti tadi, ini kebalikannya. Sampai di sini dulu untuk pembahasan pembobotan kriterianya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar. Oh ya, bagi kalian yang belum mengikuti video pertama dari AHP, linknya ada di deskripsi ya. Terus bantu channel ini dengan support dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.